Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Santi Halimah, NIM 19005109, dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar Pendidikan Luar Sekolah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik identifikasi, diantaranya observasi, wawancara, angket, dan studi dokumentasi. Untuk materi pertama, yaitu tentang observasi. Nah, secara umum, observasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan tujuan agar mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasarkan pada sebuah pengetahuan dan juga gagasan. Adapun rasional penggunaannya yaitu, yang pertama, apakah teknik ini tepat digunakan, jenis data apa yang dikumpulkan, situasi umum dan kondisi. Yang kedua, merinci unsur data, sifatnya, banyaknya, dan unsur-unsur lainnya. Yang ketiga, bagaimana mencatat dan menyusun data. Yang keempat, latihan menggunakan alat, misalnya latihan menggunakan film, foto, dan lainnya. Yang kelima, mulai mengumpulkan data. Nah, observasi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, observasi dilakukan untuk menggambarkan suatu objek dan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan objek penilaian tersebut. Observasi ini dilakukan melalui sebuah pengamatan yang dilakukan dengan panca indera. Yang kedua, observasi bertujuan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan mengenai objek yang sudah diamati. Nantinya, kesimpulan tersebut disusun dalam bentuk laporan yang relevan dan bermanfaat untuk dijadikan bahan pembelajaran. Yang ketiga, yang terakhir, observasi ditujukan untuk bisa mendapatkan sebuah data ataupun informasi. Untuk selanjutnya, informasi tersebut dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk sebuah karya ilmiah maupun non-ilmiah. Adapun langkah-langkah penggunaan dari observasi ini yaitu, pertama, jelas tidaknya tujuan. Yang kedua, jelas tidaknya setiap aspek penyelidikan yang perlu pemecahan atau pembuktian. Yang ketiga, jelas tidaknya penentuan sumber data. Yang keempat, jelas tidaknya pedoman kerja observasi. Yang kelima, jelas tidaknya cara pencatatan data-data tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu pembuatan pedoman observasi. Yang pertama, catatan informal atau anekdot. Pencatatan ini dilakukan secara informal dan bebas. Yang kedua, daftar cek atau checklist. Ini membantu peneliti mencatat secara sistematis berdasarkan pedoman yang telah disusun. Yang ketiga yaitu skala penilaian atau rating skala. Ini untuk mencetak sekaligus menetapkan nilai dari suatu faktor, misalnya rendah, sedang, tinggi, dan lain-lain. Yang keempat, pencatatan dengan alat. Pengamatan ini dilakukan dengan dibantu oleh alat, misalnya pemotretan, perekam suara, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis observasi. Yang pertama, observasi langsung diamati. Yang kedua, observasi tidak langsung atau dengan cara direkam, difoto, dan sebagainya. Yang ketiga, observasi partisipasi. Nah, observasi ini pengamat ikut aktif dalam kegiatan objek yang diamati. Dilakukan dengan cara melakukan pengamatan atau juga dilakukan pada orang-orang yang melakukan observasi dalam sebuah kehidupan yang berkaitan dengan objek. Yang keempat, observasi sistematik. Digunakan dengan kerangka atau sebuah observasi yang dilakukan dengan menyiapkan kerangka terlebih dahulu. Yang kelima, atau yang terakhir, observasi eksperimental. Sebuah cara yang dilakukan dengan uji coba, di mana adanya sebuah situasi yang dilakukan untuk bisa menyerupai dengan kondisi asli atau sebuah kondisi yang memang tidak diketahuinya. Perlu diketahui bahwa observasi ini mempunyai keuntungan dan juga kelemahan. Keuntungan observasi itu, pertama, data diperoleh langsung dari objek penelitian, baik secara verbal maupun tidak. Yang kedua, pencatatan informasi yang mendukung proses pengumpulan data dapat dilakukan segera setelah terjadi atau saatnya berlangsung kejadian tersebut. Adapun kelemahannya yaitu membutuhkan kurun waktu yang lama untuk mendapatkan hasil pengamatan dari suatu kejadian.
Yang kedua, pengamatan berlangsung lama karena tidak dapat dilakukan secara langsung dalam satu hari. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pribadi individu tidak dapat diamati oleh pengamat karena hal itu menjadi privasi. Selanjutnya, materi tentang wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Yang pertama, tujuan wawancara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dan narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Adapun langkah-langkah persiapan interviewnya yaitu menentukan tujuan wawancara. Yang kedua, menetapkan sampel yang akan diinterview. Yang ketiga, menyusun pedoman interview. Keempat, menetapkan jadwal pelaksanaan. Kelima, mencoba interview atau tryout. Dan keenam, berhubungan dengan orang yang akan diinterview. Yang ketiga, tahapan pedoman wawancara. Yang pertama, persiapan wawancara. Nah, biasanya mempersiapkan wawancara melibatkan pembuatan paduan wawancara, menulis daftar informan potensial, termasuk nomor kontak, menunjuk calon informan, dan menyiapkan peralatan dan dokumentasi yang diperlukan untuk wawancara, seperti alat pendaftaran, persetujuan penelitian, saran, atau apapun yang akan dibutuhkan. Proses wawancara. Setelah persiapan dan waktu wawancara yang tepat, pastikan Anda dalam kondisi baik sebelum informasi tiba. Yang ketiga, evaluasi wawancara. Nah, tahap evaluasi wawancara sebenarnya sederhana. Peneliti hanya perlu memeriksa apakah semua pertanyaan telah dijawab atau hilang. Inspeksi tidak hanya mempengaruhi penampilan set, tetapi juga kualitasnya. Yang keempat, pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama, kita ajukan pertanyaan dengan kalimat pendek, tegas, dengan intonasi yang terpelihara. Yang kedua, ajukan pertanyaan secara netral. Yang ketiga, hindari pertanyaan intimidasi. Yang keempat, mulai dengan pertanyaan yang menyenangkan dan kurang pribadi. Yang kelima, pertanyaan yang dianggap perlu diseragamkan dibacakan. Yang keenam, sesudah pertanyaan dijawab, jawaban segera dicatat di tempat yang di saat itu juga. Nah, tentunya dalam wawancara ini memiliki kelemahan dan juga keuntungan. Kelemahan wawancara tersendiri memakan waktu yang panjang, sangat bergantung kepada kerelaan individu yang diwawancarai, memakan ongkos yang besar jika jumlah diwawancarai terlalu banyak, membutuhkan tenaga yang banyak, membutuhkan keterampilan. Apa yang dikatakan responden belum tentu itu benar. Nah, adapun keuntungan wawancara yaitu dapat dilakukan untuk semua orang. Dapat memperoleh informasi sedalam-dalamnya tentang suatu masalah. Informasi yang diperoleh lebih efektif, orang yang akan interview lebih terbuka, dapat menimbulkan keakraban dan penggunaan bahasa disesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya, materi mengenai angket. Angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon atau responden sesuai dengan permintaan dari pengguna. Tujuannya untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mendapatkan data dengan reliabilitas dan validitas yang setinggi mungkin. Langkah-langkah penyusunan angket adalah sebelum menyusun angket, terlebih dahulu dibuat konsep alat ukur yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Konsep alat ukur ini berupa kisi-kisi angket. Kisi-kisi angket tersebut selanjutnya dijadikan pedoman penyusun butir-butir pertanyaan sebagai instrumen penelitian. Keuntungan teknik angket dapat dibuat menjadi anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak malu-malu menjawab. Kelemahannya, walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan sengaja memberikan jawaban yang tidak betul atau tidak jujur. Dan terakhir, kita akan membahas materi tentang studi dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menganalisa data-data yang sudah didokumentasikan orang lain. Nah, pengumpulan data dengan dokumentasi perlu dipikirkan apakah data yang dicari benar-benar terdokumen dengan baik.
Belangko pencatatan dipersiapkan sebelum pengambilan data. Nah, adapun langkah-langkah penggunaan dari studi dokumentasi ini yaitu: pertama, menentukan tujuan dan belangko pencatatan. Kedua, menentukan variabel yaitu komponen yang akan dicari. Yang ketiga, menyusun belangko pencatatan agar dapat teratur dalam pengumpulan data. Kelebihan metode dokumentasi yaitu data yang diperoleh adalah nyata dan tetap tidak berubah. Andai kata data pada si peneliti ada yang hilang, kelemahannya kadang-kadang data buyar. Artinya, data lama tapi diperbaharui dan seringkali data kurang lengkap. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai beberapa teknik yang bisa kita lakukan dalam mengidentifikasi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.